kan? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mampu matkul komunikasi antar pribadi, yaitu Bu Wina Puspitasari. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu nama saya Hafizan Namli. Saya Fadli Kaji dan Basya. Yang pertama, what was then? Goleman 1995 menuliskan, jika IQ adalah kemampuan untuk menilai perasaan mana yang sesuai dengan situasi tertentu, dan mengkomunikasikan perasaan tersebut secara efektif. Konsep cerdasan emosional melibatkan kesadaran akan emosi kita sendiri, termasuk berbagai emosi yang dialami secara bersamaan. Carroll 1990. What is it for? Goleman 1995 menjelaskan bahwa yang memiliki IQ lebih tinggi akan lebih mudah menciptakan hubungan yang memuaskan, merasa nyaman dengan diri sendiri, bekerja secara efektif dengan orang lain, dan memiliki kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Kecerdasan emosional terdiri dari kualitas-kualitas berikut. Yang pertama, menyadari perasaan Anda. Yang kedua, menangani emosi tanpa diskusi olehnya. Yang ketiga, tidak membiarkan kemunduran dan kekecewaan menggagalkan Anda. Yang keempat, menyalurkan perasaan Anda untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Yang kelima, memahami bagaimana perasaan orang lain tanpa perlu diberitahu mereka. Dan yang terakhir, mendengarkan perasaan Anda dan orang lain sehingga dapat belajar darinya. Yang selanjutnya, what is the emotions? Emosi adalah pengalaman dan interpretasi kita terhadap sensasi internal yang dibentuk oleh fisiologi, persepsi, bahasa, dan pengalaman sosial. Meskipun para peneliti bervariasi dalam sejauh mana mereka menekankan masing-masing pengaruh ini, kebanyakan orang telah mempelajari emosi setuju bahwa fisiologi, persepsi, pengalaman sosial, dan bahasa semuanya berperan dalam kehidupan emosional kita. Physiological influence on emotions. James and Lange tahun 1922 menegaskan bahwa ketika kita merasakan stimulus pertama-tama, kita merespons secara fisiologis dan hanya setelah itu kita mengalami emosi. Perspektif ini mengasumsikan jika emosi adalah refleks yang mengikuti tindakan fisiologis. Bukti yang mendukung ini adalah temuan Klein, Peterson, dan Routledge tahun 1998 bahwa ketika orang tersenyum, tindakan fisiologis, suasana hati atau emosi mereka lebih positif, dan ketika orang mengerutkan kening, suasana hati mereka lebih negatif. Terus ada perceptual influence on emotion. Pandangan perseptual tentang emosi yang juga disebut teori penilaian menegaskan bahwa persepsi objektif membentuk apa arti fenomenal eksternal bagi kita. Terus objek dan peristiwa eksternal serta reaksi fisiologis tidak lagi memiliki makna intrinsik. Sebaliknya, mereka mendapatkan makna hanya ketika hubungan signifikansi mereka. Terus filsuf Yunani kuno Epictetus mengamati jika orang yang sebenarnya tidak terganggu oleh hal sekitar mereka akan tetapi terhadap apa yang mereka pikirkan terhadap hal tersebut. Buddha mengamati bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Dengan pikiran kita membuat dunia. Yang terakhir, artinya cara kita memandang sesuatu membuat kita merasakan sesuatu itu juga. Cultural influence on emotion. Persepsi dipengaruhi oleh budaya dan kelompok sosial tempat kita berasal. Yang kedua, sejarawan berbara Rosenwein menyebutkan kelompok yang kita identifikasi dengan komunikasi emosional, karena mereka mengajari kita bagaimana memahami dan mengekspresikan emosi. Yang ketiga, contohnya komunikasi emosional adalah keluarga, lingkungan, geng, teman, sekolah, dan tempat kerja. Terus ada framing rule, aturan pembingkaian atau framing rules
mengidentifikasikan makna emosional dari situasi. Misalnya, budaya Barat mendefinisikan pemakaman sebagai peristiwa yang menyedihkan dan penuh aman. Kelompok lain bisa saja mengidentifikasi berbeda, bahkan radikal, karena alasan budaya seperti mengarah dengan penyanyi dan pesenandung, karena jika mereka merasa sedih, akan membuat yang berpergian meninggal tidak sadar. Yang B, Bruce Failing. Bruce Failing atau aturan perasaan adalah aturan yang memberikan tahu kita yang berhak kita rasakan atau apa yang diharapkan bagi kita rasakan dalam situasi tertentu. Misalnya, beberapa budaya memandang perasaan yang mengekspresikan kemarahan sebagai hal yang sehat. Namun ada juga komunitas atau budaya yang menganggap kemarahan bisa membawa nasib buruk dan berusaha menghindarinya. Terus C, emotion work. Konsep terakhir adalah emosi kerja yang merupakan upaya untuk menghasilkan apa yang kita Yang C anggap ada sebagai emotion perasaan work. yang sesuai dalam situasi tertentu. Perlu diperhatikan jika emosi kerja menyangkut proses untuk mencoba membentuk perasaan kita dan tidak menjamin keberhasilan kita dalam menerapkannya. Seberapa sering pun melakukan emosi kerja, kita cenderung tetap termakan emosi karena kondisi kerja yang tidak kondusif dan merasa tidak pantas mendapatkan. Bisa dilanjutkan oleh Pak Presiden. Ya, sepertinya teman saya sedang ada sedikit masalah, bisa saya lakukan. Terus ada action, we will not express emotion. Yang pertama itu ekspresi budaya dan sosial. Apa yang kita rasakan dan bagaimana kita mengekspresikannya dipengaruhi oleh budaya dan kelompok sosial tempat kita berbeda. Sosialisasi gender maka sangat penting dalam bentuk perasaan dan ekspresinya. Rice di Amerika Serikat menunjukkan jika pria dimiliki tingkat kecenderungan lebih tinggi dalam mengendalikan emosinya dibandingkan wanita. Dan yang B, perlindungan diri. Alasan kedua mengapa kita sulit mengkomunikasikan perasaan kita adalah karena tidak ingin memberikan informasi kepada orang lain yang dapat dipengaruhi cara pandang dan tindak mereka terhadap kita. Yang kedua, kita memiliki keatukan akan seseorang yang menjadi kurang menyukai kita jika kita mengatakan bahwa kita merasakan marah atau emosi lain pada mereka. Yang terakhir, kita khawatir karena kerja kita akan kehilangan rasa hormat jika menunjukkan sisi asli kita. Kita takut orang lain akan menolak kita. Relations between emotions, communication, and social media. Pertama, di media sosial kita bisa lebih leluasa mengekspresikan emosi kita dibandingkan komunikasi tatap muka. Karena dengan media sosial kita tidak perlu secara penuh mengenal orang atau orang lain mengenal kita untuk melakukan komunikasi. Anonimitas melindungi kita dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti tidak disukai atau kehilangan relasi. Kedua, media sosial menyediakan banyak bentuk komunikasi dalam menyalurkan emosi. Baik itu berupa video, rekaman suara, pesan tertulis, simbol, emoji, dan lainnya. Yang lebih memudahkan kita dalam mengekspresikan diri melalui komunikasi. Yang pertama, identify your emotions. Sebelum Anda mengkomunikasikan emosi secara efektif, ketahui dan identifikasi dulu apa yang Anda rasakan. Untuk menjadi lebih sadar akan emosi Anda, berikan perhatian penuh pada diri batin Anda, selayaknya belajar untuk mengabaikan perasaan kita. Kita bisa mengajarkan diri sendiri untuk lebih memperhatikan dan mengindahkannya. Menyadari hanya bahwa Anda cemas berarti mengabaikan harapan yang bisa Anda rasakan. Kenalilah keberadaan perasaan yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan mengkomunikasikannya secara akurat kepada orang lain mengenai apa yang Anda alami. Yang kedua adalah choice filter and how to express emotion. Setelah Anda mengetahui apa yang Anda rasakan, Anda dapat mempertimbangkan pilihan untuk mengekspresikan emosi Anda.
Pilihan pertama tentunya apakah Anda ingin mengkomunikasikan emosi ini kepada orang tertentu. Terkadang bijaksana dan penuh kasih tidak sepenuhnya bisa memberikan respon yang kita harapkan. Yang ketiga, Anda mungkin memilih untuk mengekspresikan emosi tertentu yang bisa menyakiti orang lain dan tidak akan menghasilkan respon positif. Jadi berhati-hatilah terhadap bagaimana Anda mengekspresikan emosi tersebut dan sesuaikan dengan tujuan awal Anda untuk apa mengekspresikan. Yang ketiga, own your feeling. Memiliki perasaanmu sendiri merupakan hal yang penting untuk komunikasi efektif, karena jika kita mengendalikan perasaan dan bukan perasaan yang mengendalikan kita, maka kita bisa membawa arah komunikasi sesuai dengan apa yang kita harapkan meski dibarengi dengan emosi. Yang keempat, monitor your self-talk. Self-talk atau bicara sendiri adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita terlibat self-talk saat melakukan emosional. Yang kedua, kita mungkin sering berkata, saya harusnya tidak merasa marah, atau saya tidak ingin tampil sebagai pengecut atau sakit. Yang ketiga, hal ini wajib dikurangi karena akan terlalu banyak beban pikiran yang kita alami dan berakhir pada lepasnya kontrol akan emosi kita yang diakibatkan kita yang terlalu banyak berpikir dalam kecemasan. Cukup sekian yang bersama bisa kita lakukan. Kalau ada kata-kata yang kurang atau tidak baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.